Waalaikumsalam. Ide untuk membuat tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan (AA) adalah menggabungkan teknologi AI untuk menganalisis dan memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami untuk menerjemahkan, menganalisis konteks, dan memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Teknologi AI juga dapat membantu dalam memberikan konteks sejarah dan interpretasi yang lebih mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tentu, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam merencanakan proyek tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan. 1. Pengumpulan data. Kumpulkan teks Al-Quran dalam format digital yang dapat diolah oleh sistem AI. Pastikan data tersebut bersih dan terstruktur dengan baik. 2. Prapemrosesan data. Lakukan prapemrosesan pada teks Al-Quran untuk membersihkan data, menghilangkan noise, dan melakukan tokenisasi teks agar dapat diproses oleh model AI. 3. Pengembangan model AI. Bangun model AI menggunakan teknik-teknik pemrosesan bahasa alami (NLP) seperti model bahasa bertingkat, transformer, atau model lainnya untuk melakukan tugas-tugas seperti penerjemahan, analisis konteks, dan penafsiran. 4. Pelatihan model. Latih model AI menggunakan data yang telah dipersiapkan. Proses pelatihan ini akan membantu model untuk memahami struktur dan konteks teks Al-Quran serta memberikan penafsiran yang akurat. Pengujian dan validasi, uji model AI dengan membandingkan hasilnya dengan tafsir manual yang ada untuk memastikan keakuratannya. Lakukan pengujian lintas validasi untuk mengevaluasi kinerja model di luar data pelatihan. 6. Pengembangan antarmuka pengguna. Buat antarmuka pengguna yang ramah guna untuk mengakses tafsir AI. Antarmuka ini dapat berupa aplikasi web, aplikasi seluler, atau platform lainnya yang memudahkan pengguna untuk mencari dan memahami ayat-ayat Al-Quran. 7. Penyimpanan dan pengelolaan data. Atur infrastruktur penyimpanan data yang aman dan scalable untuk menyimpan teks Al-Quran serta model AI yang telah dikembangkan. Peluncuran dan umpan balik pengguna. Setelah semua persiapan selesai, luncurkan produk tafsir AI Al-Quran. Terus pantau umpan balik pengguna untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan berkelanjutan pada sistem. Dengan merencanakan langkah-langkah ini dengan cermat, proyek berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam merancang dan melaksanakan proyek tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan. 1. Kolaborasi dengan ahli. Libatkan ulama, cendekiawan agama, dan pakar AI dalam tim proyek untuk memastikan bahwa penafsiran yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan akurat secara teks. 2. Pemahaman konteks. Pastikan sistem AI mampu memahami konteks sejarah, budaya, dan linguistik dari ayat-ayat Al-Quran. Ini dapat dicapai dengan memasukkan data sejarah, tafsir klasik, dan konteks budaya dalam proses pelatihan. Di kepatuhan syariah, pastikan bahwa penafsiran yang dihasilkan oleh sistem AI sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tinjau dan validasi secara rutin agar tidak ada penafsiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. 4. Keterbukaan dan transparansi. Jelaskan secara jelas bagaimana sistem AI menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kepada pengguna. Berikan sumber daya tambahan seperti referensi tafsir klasik atau ulama untuk memungkinkan pengguna untuk memverifikasi dan mendalami penafsiran yang diberikan. Pengalaman pengguna yang ramah. Fokuslah pada pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna. Pastikan pengguna dapat dengan mudah mencari, menjelajahi, dan memahami tafsir ayat Al-Quran tanpa kesulitan. Skalabilitas dan ketersediaan, bangun sistem yang dapat diskalakan sesuai dengan jumlah pengguna dan permintaan yang meningkat. Pastikan ketersediaan yang tinggi untuk memastikan pengguna dapat mengakses tafsir AI Al-Quran kapanpun diperlukan. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem AI dan terima umpan balik dari pengguna untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan berkelanjutan. Tinjau dan perbarui secara teratur model AI dan algoritma untuk meningkatkan keakuratan dan relevansi penafsiran. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, proyek tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran Al-Quran dengan benar dan akurat. Pelaksanaan proyek ini dapat melibatkan beberapa tahap
dan strategi kolaborasi antara ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, dengan para ahli dan dosen di berbagai daerah di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya. 1. Pembentukan tim kerja. ADRI dapat membentuk tim kerja khusus yang terdiri dari ahli agama, dosen, dan pakar kecerdasan buatan dari berbagai daerah di Indonesia. Tim ini akan bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan. 2. Pembagian tugas. Tiap daerah dapat bertanggung jawab atas tafsir satu juz Al-Quran. Hal ini memastikan bahwa penafsiran Al-Quran mencakup berbagai perspektif lokal dan kekhasan budaya setiap daerah. 3. Kolaborasi dan konsultasi. Setiap tim di daerah dapat berkolaborasi secara terbuka dan terus-menerus dengan tim pusat dan antar daerah untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan relevansi penafsiran Al-Quran yang dihasilkan. 4. Pengembangan model AI. Tim pusat dan daerah dapat bekerja sama dalam pengembangan model kecerdasan buatan yang mampu menafsirkan teks Al-Quran dengan baik. Model ini dapat dilatih dengan memanfaatkan pengetahuan dan data yang tersedia dari berbagai daerah. 5. Pelatihan model. Setelah pengembangan model AI, tim dapat melatih model tersebut dengan menggunakan data teks Al-Quran yang telah disiapkan sebelumnya, serta mengintegrasikan pengetahuan dan wawasan dari ahli agama dan dosen. 6. Validasi dan evaluasi. Setelah model AI dilatih, tim dapat melakukan validasi dan evaluasi terhadap penafsiran Al-Quran yang dihasilkan. Hal ini dapat melibatkan konsultasi dengan para ulama dan cendekiawan agama untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. 7. Peluncuran dan diseminasi. Setelah penafsiran Al-Quran yang berbasis kecerdasan buatan siap, proyek ini dapat diluncurkan secara resmi dan diseminasi kepada masyarakat melalui platform digital, acara publik, dan media sosial. 8. Pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Tim dapat terus memelihara dan meningkatkan proyek ini dengan melakukan pembaruan berkala, memperbaiki kesalahan, dan menyesuaikan penafsiran dengan perkembangan kebutuhan dan pemahaman masyarakat. Dengan pelaksanaan yang terencana dengan baik dan kolaborasi yang kuat antara ADRI, ahli agama, dan dosen di berbagai daerah di Indonesia, proyek ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam memperluas pemahaman dan penghormatan terhadap Al-Quran. Propos proyek Tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan oleh Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Pendahuluan. Asosiasi Dosen Republik Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan. Proyek Tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan ini bertujuan untuk menyediakan tafsir Al-Quran yang lebih mudah diakses, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di latar belakang, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Namun, pemahaman terhadap Al-Quran seringkali memerlukan penafsiran yang mendalam dan membutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dapat membantu memfasilitasi pemahaman Al-Quran dengan lebih baik. Tujuan nama proyek ini adalah 1. Membangun sistem tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan yang dapat memberikan penafsiran yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 2. Memfasilitasi akses masyarakat umum terhadap penafsiran Al-Quran melalui platform digital yang mudah diakses. 3. Mendorong kolaborasi antara ahli agama, dosen, dan pakar kecerdasan buatan dalam pengembangan pemahaman Al-Quran yang lebih luas dan mendalam. Proyek-proyek ini akan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pembentukan tim kerja. ADRI akan membentuk tim kerja yang terdiri dari ahli agama, dosen, dan pakar kecerdasan buatan. 2. Pengumpulan data. Tim akan mengumpulkan teks Al-Quran dalam format digital yang akan digunakan sebagai data pelatihan untuk model kecerdasan buatan. 3. Pengembangan model AI. Tim akan mengembangkan model kecerdasan buatan yang dapat menafsirkan teks Al-Quran dengan akurat. 4. Pelatihan model. Model AI akan dilatih menggunakan data teks Al-Quran yang telah disiapkan. 5. Validasi dan evaluasi. Penafsiran yang dihasilkan oleh model AI akan divalidasi dan dievaluasi oleh para ahli agama untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan syariah. 6. Peluncuran dan diseminasi. Setelah penafsiran Al-Quran yang berbasis kecerdasan buatan siap, proyek ini akan diluncurkan secara resmi dan diseminasi kepada masyarakat melalui platform digital.
Rencana anggaran proyek akan mencakup biaya untuk pengembangan model kecerdasan buatan, pengelolaan data, pelatihan tim, serta pemasaran dan diseminasi hasil proyek. Kesimpulan. Proyek Tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan AI. Propos proyek Tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan oleh Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Pendahuluan. Asosiasi Dosen Republik Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan. Proyek Tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan ini bertujuan untuk menyediakan tafsir Al-Quran yang lebih mudah diakses. Term of reference, Proyek Tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan. Pendahuluan, proyek ini ditujukan untuk mengembangkan sistem tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan oleh Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Tujuan utama proyek ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap Al-Quran melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan. Mengembangkan sistem tafsir Al-Quran berbasis AI yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Membuat tafsir Al-Quran lebih mudah diakses oleh masyarakat umum melalui platform digital. 3. Mendorong kolaborasi antara ahli agama, dosen, dan pakar kecerdasan buatan dalam pengembangan pemahaman Al-Quran yang lebih luas dan mendalam. Lingkup proyek. Proyek ini mencakup pembentukan tim kerja yang terdiri dari ahli agama, dosen, dan pakar kecerdasan buatan. 2. Pengumpulan data teks Al-Quran dalam format digital. 3. Pengembangan model kecerdasan buatan untuk menafsirkan teks Al-Quran. 4. Pelatihan model kecerdasan buatan menggunakan data yang telah dikumpulkan. 5. Validasi dan evaluasi hasil penafsiran oleh para ahli agama. 6. Peluncuran dan diseminasi hasil proyek kepada masyarakat melalui platform digital. Anggaran dan sumber daya. Rencana anggaran dan alokasi sumber daya akan ditentukan oleh tim proyek setelah konsultasi dengan pihak terkait. Penjadwalan. Penjadwalan kegiatan proyek akan disusun oleh tim proyek dengan memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi. Progres proyek akan dipantau secara berkala oleh tim proyek untuk memastikan pencapaian tujuan proyek. Evaluasi akan dilakukan terhadap hasil penafsiran dan respons dari masyarakat. Kemitraan dan kolaborasi. ADRI akan menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek ini. Kesimpulan. Dengan implementasi TOR ini, diharapkan proyek tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah produksi konten video tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan. 1. Perencanaan konten, identifikasi tema atau ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan dalam video. Tentukan tujuan dan pesan yang ingin disampaikan melalui konten video. Buat skrip atau naskah yang akan digunakan sebagai panduan dalam pembuatan video. 2. Pengumpulan data dan penelitian. Kumpulkan data teks Al-Quran yang relevan dengan tema atau ayat yang akan ditafsirkan. Lakukan penelitian mendalam tentang konteks sejarah, budaya, dan interpretasi ayat Al-Quran yang akan dibahas. 3. Pengembangan model AI. Bangun atau gunakan model kecerdasan buatan yang dapat melakukan penafsiran teks Al-Quran. Latih model AI menggunakan data teks Al-Quran yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan penafsiran. 4. Pembuatan video. Rekam narasi atau pembacaan ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan dalam video. Buat animasi, visual, atau grafis yang mendukung penjelasan dan penafsiran ayat Al-Quran. Gabungkan narasi dengan visual untuk menciptakan video tafsir Al-Quran yang menarik dan informatif. 5. Penyuntingan video. Susun klip video sesuai dengan urutan yang logis dan alur cerita yang baik. Tambahkan efek suara, musik latar, atau animasi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas video. 6. Pengujian dan evaluasi. Uji video tafsir Al-Quran dengan beberapa kelompok target untuk mendapatkan umpan balik. Evaluasi keakuratan penafsiran AI dan kejelasan penyampaian pesan dalam video. 7. Optimasi dan pembaruan. Tinjau hasil uji coba dan umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Lakukan optimasi pada model AI dan konten video berdasarkan hasil evaluasi. 8. Peluncuran dan diseminasi.
Rilis video tafsir Al-Quran secara online melalui platform digital seperti YouTube, situs web, atau aplikasi seluler. Gunakan media sosial dan kampanye pemasaran untuk mempromosikan video kepada target audiens yang tepat. Ziman, pemeliharaan dan pengelolaan, lakukan pemeliharaan rutin pada konten video dan model AI untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas konten. Tanggapi umpan balik pengguna dan perbarui konten video sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam interpretasi Al-Quran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, produksi konten video tafsir Al-Quran berbasis kecerdasan buatan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien untuk menyampaikan pesan Al-Quran dengan cara yang menarik dan informatif kepada masyarakat.